Alright guys, back again. My name is Todizilla and you guys watching Oke, sekarang ini di sebelah gua ada brand new facelift ya dari Honda HR-V Hybrid. Ini tipe RS-nya, which is tipe yang paling tertingginya nih untuk hari ini. Seperti kita lihat, kalau kalian lihat sekelilingnya, emang ada massive perubahan ya. Karena disebut tadi, ini facelift, itu ada perubahan di bagian depannya. Dan bisa dilihat ya, emblem-emblemnya ini ada biru, ini menandakan kalau ini nih hybrid ya. Jadi, seperti biasa, kalau tipe tertinggi Honda itu adalah RS. Ya. Well, dari depan kita lihat perubahannya ada di bumper-bumper, body kit, headlampnya, di bagian depannya cuma segitu aja sih untuk yang bisa dilihat ada perubahannya, dan kalian bisa lihat dulu apa bentuknya. Oke, seperti yang tadi kita lihat ya, untuk perubahan di bagian depannya, terutama bagian facelift dan body kit bumper bawahnya ya, yang untuk bagian samping seperti tadi kan kita lihat juga tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dengan pendulunya. Dan untuk bagian belakangnya ini emang ada ya pembedanya, itu bagian lampunya ya, bisa dilihat. Dan tentu emblem di tengahnya ini yang ada biru-birunya ini memberikan jati dirinya. This car is hybrid gitu. Ini yang bagian sini seperti lihat bagian emblemnya RS dan ada lambangnya hybrid gitu bagian situnya. Tampilan tetap masih sama seperti pendahulunya. Karena seperti yang tahu ini adalah facelift yang penambahannya itu bukan hanya facelift aja, tapi penambahan dalam mesinnya yang menjadi hybrid. Nah, untuk bagasinya dia sudah otomatis ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk bagian luarnya. Kita ntar langsung masuk ke bagian dalam aja, bagaimana perubahan-perubahan yang ada di dalam mobil ini. Let's move along. Let's go. Oke guys, sekarang ini kita udah di bagian dalam. Bisa dibilang mobil ini tidak berubah banyak ya untuk bagian dalamnya, seperti yang tadi saya bilang berkali-kali. This is a facelift, tapi yang diusung dengan mesin barunya yang mungkin ini menjadi andalan dari semua Honda, yaitu hybrid. Dan ini mobil ini diklaim katanya bisa menembus 1:25. Jadi ini tentu jauh lebih irit dari HR-V sebelumnya ya. Jadi itu salah satu yang ingin dikejar dari Honda pada produk-produk barunya. Untuk bagian dalamnya ini seperti biasa gua harus review buat kalian guys. Everything di sini didominasi warna hitam dan ada sentuhan merahnya nih guys. Kelihatan jauh ke arah sporty gitu ya. Sini ada sunroofnya nih guys ya. Dan pada bagian panoramiknya dia masih bongkar pasang pakai manual ya, bukan pakai model Cray gitu atau otomatis. Mungkin ada orang yang agak sedikit kurang suka untuk itu, tapi ada juga orang yang tidak terganggu oleh hal itu gitu. Terus kita langsung mulai lagi ke bagian ini aja, interiornya. Seperti yang bilang ya cukup minim ya, Honda itu memang minim. Di sini dia ada wireless charging nih guys. Di sini juga ada charging buat USB, di sini juga ada charging buat Type C. Kemudian di sini ada konsol, jelas nih obvious banget buat naruh handphone ya di sini. Kemudian untuk handbrake menggunakan pakai gini ya. Terus dia ada drive mode-nya juga di sini. Kemudian di sini ada untuk di saat mobil sedang menanjak itu cukup pencet ini. Jadi ini memudahkan di kemacetan jika mobil dalam keadaan menanjak. Di sini ada konsol, simple aja begini aja cukup. Juga di sini ada storage seperti biasa dan dia sudah pakai pegas juga nih guys ya. Jadi nggak langsung terbuka jatuh. Everything is very simple, everything looks very sporty banget. Seperti kalian lihat juga di pedal shift-nya ini memberikan nuansa sportinya cukup tinggi gitu. Oke, seperti biasa gue dan bangkunya ini ya, ini udah semi bucket ya. Nggak terlalu semi bucket sih, tapi udah agak, ya emang berasa banget sporty ya. Begitu lu duduk, badan lu langsung kayak dipeluk ya. Jadi feel-nya tuh enak, kayak terasa duduknya dipeluk gitu ya. Oke, I think it's enough. Kita langsung mulai duduk aja ke belakang seperti biasa. Ini posisi gua duduk yang tingginya 179 180 kurang lebih ya. Kita bakal coba duduk di bagian belakangnya. Bagaimana kerasanya, ini juga gua udah
dapur ya. Ini untuk bagian seatnya dia udah pakai elektrik, tapi untuk yang bagian drivingnya aja ya. Kalau bagian yang sebelah passengernya dia masih manual, ya masih manual. Kalau yang bagian drivernya ini dia udah pakai elektrik nih guys untuk adjustnya. Ya lebih ke driver oriented sini, emang mobil emang buat nyetir sendiri gitu, bukan pakai driver ya. Head unit seperti biasa standar ya, dia udah ada semua, lumayan ada Bluetooth, ya cukup standar lah, ada semua. Ya ada USB, tapi dia masih pakai USB and iPod ya di sini. Agak ketinggalan zaman sini. Alright guys, let's go. Let's move on, kita ke bagian belakang aja. Oke guys, ini gue sekarang di bagian belakang seperti yang gue pengen tunjukin ke kalian. Gue yang tingginya 179 180 dengan rambut spike gue ini udah agak nyentuh ya, tapi it's okay, it's no big deal, ini karena rambut gue aja. So posisinya ini tadi di depan, posisi driving gue yang udah proper, ternyata untuk bagian fit masih jauh banget ya. Jadi bisa dibilang ini masih sangat nyantai banget posisi duduknya. Dan seperti biasa ini udah final ya, dalam arti ini udah terkunci, jadi dia udah nggak bisa di reclining lagi. Untuk dilipat ke depan bisa buat naruh barang, karena bagasi tadi juga bisa dibilang nggak terlalu besar-besar banget. Tapi ini emang gue yakin ini mobil bukan untuk bawa ngangkut barang yang banyak ya, tapi buat orang di belakang ini bisa dibilang sangat nyaman. Dan di sini ada dual air conditioner. Di bawahnya ini ada 2 Type C ya guys ya. Di bawahnya ada konsol lagi gitu. Nah, untuk bagian pintu ini emang sentuhannya agak unik ya. Dia ada speaker di bagian sininya. Di sini ada buat mug holder nih di bawahnya ya. Sama kayak bagian depannya, semuanya warna hitam, ada garisnya warna merah, ini memberikan sentuhan yang sangat sporty. Untuk bagian depannya pun juga ada kantong, ada satu kantong kecil lagi di bagian sininya, mungkin buat naruh handphone, jadi handphonenya nggak akan jatuh tenggelam. Dan untuk bucket untuk kantongnya juga dia nggak terlalu dalam ya, jadi buat naruh-naruh barang itu juga masih enak lah ngambilnya. Di sini ada handrest seperti biasa, ada mug holdernya juga. Ini emang sih kalau kita lihat dari headrestnya ini bisa buat bertiga ya guys, tapi untuk di bagian tengah seperti biasa ini ya ini emang kurang nyaman sih kalau untuk tengah ya. Tapi bisa lah buat di tengah, tapi untuk tinggi 179 180 gue yakin kepalanya akan mentok ya. Biarpun dia punya headrest ada 3 nih guys, tapi lebih nyaman ini buat 2 orang aja di belakang. Karena posisinya pun bantalannya ini sporty banget, dalam arti ini ada gundukan di sini, dan di sini pun juga ada gundukan, jadi dia ingin memberikan kesan bangkunya ini semi bucket gitu, seolah badan agak tertopang, jadi tidak jatuh ke kanan kiri atau seluas itu. Dia memberikan kesan itu untuk bagian belakangnya. Nah, di sini ada lampu nih guys, jadi ini terbagi ya seperti yang kita lihat depan nih, ada sunroof, moonroof, ada panoramiknya, dan di sini ada bar, di sini ada lampu nih 2. Dan di sini tadi gue bilang dia masih mengaplikasikan moonroofnya yang bongkar pasang kayak gini guys tuh. Jadi ini dia masih menggunakan style ini ya, yang modelnya di bongkar pasang. Ada beberapa orang yang terganggu dengan hal ini dan banyak yang menyerang bagian Honda untuk bagian sini. Tapi menurut gue sih sebenarnya it's okay juga sih, karena kalau gue pribadi, biarpun mobil gue juga ada, kadang mobil gue juga ada sunroofnya, tapi juga sebenarnya gue juga jarang pakai sih itu sunroof. Tapi ya ini part of this car. What do you guys think about it? Ya terserah anda, semua serba selera ya. Tapi menurut gue mobil ini cukup dibanggakan untuk pada bagian mesinnya yang paling penting. Karena bagian mesinnya itu gue yakin yang ingin dijual oleh Honda ini. Jadi kita tahu Honda ini Honda hybrid. Alright guys, let's move along. Alright guys, sekarang kita balik lagi, dan sekarang di sebelah gua ada Mas Dian. Siap. Mas Dian, tolong perkenalkan Mas Dian dengan siapa? Mas Dian siapa nih, di Honda mana Mas? Siap. Nah, perkenalkan saya Dian dari Honda Megatama Kalimalang yang saat ini sedang direview sama Mas Todi dan krunya. Yes. Ya, kita sedang mau review mobil HR-V hybrid ini. Oke Mas, untuk Honda hybrid ini kita udah nge-review ya. Ya. Kita yakin banget Honda ini ingin menyuguhkan yang baru, yaitu mesin hybridnya nih Mas. Untuk tadi kita juga udah ngebahas itu apa Mas? Ringkas aja deh untuk mesinnya ini. Gimana Mas? Coba. Mesinnya ini kita sudah menggunakan mesin hybrid, di mana mesin hybrid yang kita tampilkan ini tidak perlu mengecas-ngecas lagi. Jadi mobil ini sudah mengecas sendiri dengan menggunakan mesin konvensional yang ada di dalamnya.
Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah ngecas lagi, colok lagi, sudah tidak dicas-cas yang pakai listrik-listrik lagi. Dan bahan bakarnya tadi banding berapa, Mas? 1:25 klaim dari Honda. Itu ya. Betul. Dari Honda tuh. Ya, cuma kalau dari yang lain lebih dari itu. Wah, itu ya benar-benar ini. Iya, berarti. Oke. Terus Mas, oke. Ini kan Mas Dian ada di Honda Megatama nih, Mas. Ya. Kalau misalnya mau test drive bisa hubungin Mas atau mau ngeliat mobilnya langsung? Boleh, langsung saja hubungin ke saya. Kalau untuk test drive-nya, mau tahu promo-promonya, langsung aja WA saya di 0821 2323 3306, langsung dengan dia. Oke. Jadi kalau mau nanya promo apa, mau test drive mobilnya, langsung aja hubungin Mas Dian. Nggak usah hesitate, nggak usah ragu-ragu. Terus kalau bulan ini Mas, kira-kira ada promo apa, Mas? Untuk saat ini kalau mobil ini kita sedang ada promo paket bunga 0%. Yang memang ini dapat di mobil ini aja gitu. Dan satu lagi, unit ini mungkin di beberapa dealer masih tidak ada unitnya. Kalau kita masih ada stok, tenang aja. Tuh, ini nih, bener-bener nih kalau kalian if you pengen banget mobil ini bisa langsung ngomongin Mas Dian nih semuanya di sini. Mas Dian, ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira buat penutupan? Ya sekiranya kalau memang Bapak Ibu mau test drive bisa langsung hubungi saya aja. Kita akan coba merasakan mobil ini seperti apa. Seperti itu. Cukup itu aja? Cukup. Oke. Baiklah kalau gitu, I guess that's it. That's our review for today for this Honda new HR-V facelift new hybrid ya. Oke, my name is Tody Zila dan Mas Dian. See you.